ini dibangun pada tahun 1928 itu dengan seorang arsiteknya Brown Gardner, ya, Brown Gardner. Dan karena memang ini bangunan tipe kolonialis, dibuatnya mirip dengan bangunan-bangunan yang ada sekitar sini. 1928. Kalau kita lihat fasad atau garis-garisnya bangunan dari luar itu kelihatan sangat sederhana, ya. Kalau bangunan-bangunan barok itu seperti contohnya gedung arsip di Jalan Gajah Mada itu jauh lebih rumit hiasan atau arsitekturnya. Kalau ini memang lebih sederhana karena lebih diutamakan fungsinya. Ada yang bisa tahu kenapa langit-langitnya tinggi bangunan-bangunan lama? Hawanya kenapa? Biar segar. Biar segar ya. Kok sekarang enggak ya? Saya keringetan. Iya, karena begini. Pada masa lalu, bangunan-bangunan tinggi ini selain untuk menangkap udara segar melalui celah-celah atau jendela ya, karena jendela vertikalnya tinggi-tinggi di sini. Tak juga bangunan seperti ini dilengkapi dengan menara penangkap angin, ya, kayak di Museum Bank Mandiri. Kemudian di sebelah ini gedung Dasaat ya, di sebelah Musim Dasat. Itu biasanya umumnya dilengkapi dengan menara penangkap angin dari 4 penjuru angin. Kemudian angin itu akan dimasukkan ke bagian gedung, mengalir. Sirkulasinya melalui ada pipa, bukan pipa ya, jadi lorong-lorong gitu ya, masuk ke dalam dan itu dialirkan. Nah, jadi masa lalu itu memang sangat berguna. Udara dari jendela ada, udara dari saluran udara itu ada, kolom udara. Ya, lumayan. Ayo. Nah. Oh, lumayan. Ada tanggalnya. Surat itu adalah dokumen yang cepat sekali harus dikirimkan. Petugas itu sudah hafal. Sebelah sini Majalengka, sebelah sini Cirebon, sebelah sini apa. Kalau kita ya, misalnya dikasih setumpuk dokumen, mungkin kita mikir Surabaya mana ya, gitu. Nah itu mempengaruhi kecepatan pengiriman dokumen. Surat atau dokumen yang mau dikirim tadi ya khusus. Saya sudah ditimbang, ya silakan kalau mau lihat tapi nggak nyala. Ditimbang, kemudian nanti dimasukkan sebelum berangkat. Ini sebuah brankas. Jadi kalau ada yang pernah berkunjung ke Museum Bank Mandiri atau Bank Indonesia, itu kan pernah melihat brankas yang gede-gede. Di sini juga ada, karena ini kan masa lalu ya. Buatan Lips, sampai sekarang perusahaan ini masih ada, cap Lips ya. Kota Batavia adalah sebuah wilayah yang kurang lebih luasnya 180 hektaran ya. Itu ada ratusan bangunan tua yang sampai sekarang ini masih ada di sini. Nah, ini jalan Kunir tadi itu salah satu jalan utama. Nanti kita lihat ada pertigaan Jalan Cengkeh. Itu dahulunya merupakan sebuah boulevard yang kiri kanannya adalah rumah tinggal para pejabat-pejabat VOC. Jadi modelnya itu kayak villa-villa yang istrinya pakai rok yang lebar-lebar gitu kan ya. Banyak pembantunya Pak mayungin untuk pamer model lah pada masa lalu. Tapi sekarang itu sudah nggak ada, menjadi pusat bisnis saja gitu ya. Mari silakan. Tangga-tangganya masih asli. Hanya ini aja yang udah berubah ya. Keramiknya karena udah tidak terlancap pada masa lalu. Toilet. Dahulu bagian atas bangunan ini nanti kita ada itu pernah digunakan oleh sebuah kafe ya, penanggungan kafe, sehingga mereka bertanggung jawab untuk merawat toiletnya. Kita bisa lihat sisanya ya. Ini sisa toilet yang masih asli. Ya. Cuman toilet aja, tapi tetap kita harus lihat ya. Dan mereka mengandalkan ini kembali ventilasi, sehingga walaupun berada di ruangan yang jurusan belakang, tapi tetap kita dapat penghawaan yang baik. Kita ke sana ya, balik lagi. Naik sedikit lagi anak tangga. Ya, masuk sini. Nah, ini teman-teman ya. Selamat datang, selamat datang. Ini sebuah hall yang sangat besar yang ada di lantai 2 dari kantor pos Taman Fathahillah. Silakan. Di sini kita semakin bisa melihat bahwa bangunan yang mempunyai model yang simple ini adalah sebuah bangunan besar ya, kelihatan ya. Kalau di bawah tadi mungkin karena sudah tersekat-sekat. Dahulu digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi kantor gubernur jenderal yang ada di seberang kita. Dan pada masa lalu juga masalah listrik segala macam kan beda dengan sekarang. Mereka mengandalkan jendela yang vertikal, tinggi. Jadi pencahayaan betul-betul datang dari luar itu sangat diandalkan. Ya.
kita perhatikan dengan bangunan-bangunan sekarang, tiang-tiang bangunan ini betul-betul diatur ya sedemikian rupa, tidak sembarangan. Kalau sekarang kan kita, taruh di mana arsitekturnya? Dan mereka bukan sekedar membuat tiang, tapi betul-betul diatur arsitektur walaupun sederhana. Ini adalah gedung Dasat Musin. Dasat itu pada masa lalu adalah seorang pengusaha kaya raya dari Indonesia, asal Aceh, Dasaat ya. Jadi Dasaat itu pada masa awal kemerdekaan, kalau kita ingat, Bung Karno pada tahun 50-an awal itu pernah membuat program benteng ya namanya. Program benteng itu adalah program yang untuk mendukung pengusaha-pengusaha pribumi agar bisa bersaing di dunia bisnis. Salah satunya adalah Pak Dasaat, Sudarpo Sasosatomo, gitu ya. Nah ini salah satu bangunan peninggalan mereka, Dasaat Musin Konsen. Itu yang tadi saya bilang menara udara penangkap angin itu ada di atas. Jadi biasanya gedung-gedung itu ya seperti di atas sebetulnya bukan hiasan saja, tapi betul-betul menangkap angin. Nanti diedarkan ke dalam ya seperti itu.